Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah pemirsa, para subscriber dan juga para netizen dari channel Padukan Gaul dimanapun Anda berada semuanya, baik itu yang ada di Nusantara, di luar negeri, semuanya tetap semoga saja kami doakan Anda di sana tetap diberikan kesehatan, keberkahan dan juga kewilujengan, dan juga senantiasa pula kami doakan dengan harapan kami yang saat ini sedang sakit, semoga saja semua penyakitnya, baik itu penyakit medis maupun non medis, segera diberikan kesembuhan oleh Allah dengan cepat dan nyata tentunya, dan bisa dirasakan, entah itu melalui ikhtiar Anda menggunakan air zam-zam yang sudah dijualkan oleh guru kami maupun dengan cara yang lainnya gitu. Dan senantiasa juga kami doakan, kami sampaikan harapan kami pada para pemirsa yang senantiasa setia menyimak dan mendukung dari keberlangsungan channel Padukan Gaul. Semoga Anda semua tetap mendapatkan manfaat secara gaib maupun secara nyata, yang dimana manfaat itu bisa membawa perubahan yang dahulu kala dari hal-hal negatif bisa berubah ke hal-hal positif tentunya gitu. Dan juga senantiasa juga kami doakan bagi pemirsa yang punya niatan belajar, semoga saja niatannya itu ditata seperti apa yang sering kami sampaikan saat konten dari channel Padukan Gaul, yaitu hanya taat melaksanakan perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah saja, itu saja. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bertemu kembali, dan di kesempatan kali ini kami dari tim Padukan Gaul ingin mengangkat salah satu tema di mana banyak sekali dari kita manusia sering mengalaminya, yaitu hal-hal yang bersifat sepele tetapi menjadi sebuah problematika di dalam kehidupan kita, yaitu bersin pemirsa, yang akan kita ungkap. Dan bersin itu sendiri menurut keilmuan di dunia manusia itu biasanya dikaitkan dengan daripada sebuah virus yang masuk ke dalam jasad kita sebagai manusia. Namun virus seperti apa dan juga kok bisa sampai kita menjadi bersin? Apakah virus itu memang virus yang membawa sesuatu hal, di mana sesuatu itu bisa membuat kegatelan di area hidung ataupun ada suatu hal yang lain. Itu versi daripada keilmuan di dunia manusia. Dan di kesempatan kali ini pun kami mohon izin ingin mengungkap daripada bersin dari sisi kegaiban atau dari sudut pandang gaibnya itu seperti apa sih. Dan semoga saja nanti ada sebuah solusi, di mana solusi tersebut bisa kita jalankan dan kita sebagai manusia pun tidak melanggar daripada tata aturan dari syariat Islam seperti itu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator kawan saya yang jomblo, ganteng, maksimal, yaitu Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas Entis, baik. Alhamdulillah baik, sehat. Semangat ya. Selalu semangat. Alhamdulillah. Oke. Ada sesuatu hal yang ingin disampaikan? Sudah cukup mawon. Harapan ke atau apapun nggak ada? Buatan mantan Mas. Ini kalau Mas Hamid ini orangnya itu ya gak lucu pemirsa, tapi ya pendiam, kalem, menyimpan sesuatu rahasia begitu. Itu saja sih yang dapat saya sampaikan di sini. Semoga nanti yang memang benar-benar tertarik, ada sesuatu yang daya tarik yang menjadikan bisa bertemu menjadi sebuah jodoh gitu. Itu harapan kami yang di sini begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini pun kami sudah siap. Kami mohon izin memohon doa kepada para pemirsa. Semoga di kesempatan kali ini pun kita tidak mendapatkan sebuah gangguan yang berarti yang mengganggu begitu. Itu saja, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya tidak berpengaruh atau mempengaruhi apapun nantinya dalam jasad mediator ini,
yang masuk benar-benar yang asli. Yang saya harapkan penyusup, pembohong yang mengaku-ngaku pendompleng tidak bisa masuk dalam jasad mediator ini. Jadi yang masuk benar-benar yang asli. Seluruh semuanya terikat terus. Oh Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib yang terkuat yang bekerja pada sebuah gangguan atau penyakit di dalam manusia yaitu bersin. Salah satu gaibnya yang terkuat, yang asli. Ketarik ke tangan saya. Allah. Bersih tanpa membawa racun. Masuk Allah. Selamat malam. Golongan apa ini? Golongan jin. Oh, jin. Ya. Jin apa Jun? Golongan jin. Kamu jin. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Oh, jin perempuan kamu. Sini. Sini, Mbak. Sudah di sini saja. Kamu jin perempuan. Oke. Dapat. Kamu maksud hati saya memanggil atau menghadirkan salah satu gaib yang bekerja pada sebuah gangguan di dalam manusia itu bersin di area hidung. Kok kamu yang hadir ke sini malahan? Ya. Saya yang bekerja. Oh, kamu yang bekerja. Ingat resikonya. Saya salah satunya dari golongan gaibnya. Ingat resikonya ya. Ini berada di tangan saya. Iya, saya mengetahuinya. Oh Allah. Kalau kamu bohong otomatis tubuhmu akan terpotong. Oh Allah. Tidak. Ini kan menjadi garansi di depanmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Biarkan. Ya, saya mengetahui. Kamu perempuan. Ya. Panggil apa? Mbak, teh, atau ces, atau apa? Terserah kamu. Tak panggil ces saja ya. Enggak mau. Neng. Ya, boleh. Oke, Neng. Sini, Neng. Saya mau ngobrol sama kamu, boleh ya? Diberikan waktu ya. Ya, ada apa? Ngobrol saya maunya. Terus ini, Neng. Neng kan ya gaib. Tak kasih seguan sesuatu, mau nggak, Neng? Iya, mau. Apa itu yang disukai? Cerewet sekali kamu itu. Loh, kok malah dicerewetkan? Bukan kan cerewet kamu aslinya? Iya, gaib, terutama golongan saya. Ya pasti cerewet. Okay. Kamu kan manusia, laki-laki, cerewet sekali. Ya mohon maaf, orang saya itu ya begini. Ini yang kamu sukai apa? Sampaikan saja ke saya. Banyak. Apa? Kembang. Terus benda yang bisa keluar asap. Oh itu, terus? Ya semuanya. Semuanya yang kamu maksudkan yang di depanmu komplit, saya mohon. Oh Allah. Itu komplit. Sallallahu alaihi. Ya. Dapat dari mana ini kamu? Itu dilihat sumbernya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ala kamu. Iya kan? Ya, saya tahu. Oke. Sinilah. Gak mendekat. Kamu itu lemah gemulai sepertinya ya. Tidak. Tak cipel pipimu nanti kamu. Marah gak? Tidak. Gak marah kamu? Bener. Tidak. Ini apa lain-lain mulai giatal hidup saya ini gimana sih? Ya banyak teman-teman saya. Nah, mengganggu ini. Tidak hanya mengganggu, masuk semuanya ke orang yang ada di sini. Oh gitu. Suruh kembali aja. Ya jangan buat temani saya di sini. Assalamualaikum. Jangan diapa-apakan. Enggak, itu saya gatal ini loh. Saya itu sudah 2 hari terikat di dalam tubuhnya manusia. Manusia siapa? Manusia yang sering datang ke sini. Orangnya kayak mana? Ciri-cirinya? Tinggi. Tinggi. Besar. Tidak. Seperti kamu tapi tinggi. Ada di sini orangnya ini? Tidak. Tidak ada. Di sana. Di sana. Wajahnya itu mirip kamu. Wajahnya mirip saya. Rekan saya yang di sana itu di area gunung. Iya. Yang besar itu gembal gagah dia. Tidak. Yang mana sih? Seperti kamu badannya. Seperti saya. Siapa saya nggak tahu. Lupa. Ya sudah kalau tidak tahu.
kita ngobrol ya. Hmm, Ini Neng, saya berbicara dengan Neng siapa ini? indah. Neng Indah. Wih, indah sekali seperti wajahnya mungkin kalau jadi jin ya. Neng Indah. Cantik saya itu. Iya Neng Indah, percaya saya mungkin kalau Anda cantik ala Anda gitu. Neng Indah itu punya usia berapa tahun sekarang ini? 600. 600 tahun. Hmm, Kalau di dunia manusia, 600 tahun itu masih remaja atau udah mulai beranjak ke dewasa seperti saya ini? masih remaja. Masih remaja. Kecil. Hmm. Lah Neng Indah sendiri tuh dahulu kala tercipta dari apa? Kemaksiatan. Oh, kemaksiatan manusia. Kemaksiatan seperti apa sih, Neng? Ya pasti kamu tahu. Kamu kan sudah banyak Apa? bertanya kepada golongan gaib yang datang ke sini. Oh, gitu. Jangan sok tidak mengetahuinya. Iya, saya jadi malu atuh. Ya nggak usah begitu lah. Berarti kemaksiatan yang macam-macam itu bisa muncul dari golongan kamu ya? Ya, Oke. Lalu, seingat saya, mm-mm. dulu Nah, saya terlahir mm-mm. itu dari manusia yang berbuat maksiat, Heeh. yaitu berzina kepada perempuan. Astagfirullahaladzim. Perempuan itu bahkan sudah mempunyai suami. Oh, begitu. Berzina dengan perempuan yang sudah punya suami dahulu kala. Oke, baru tercipta golongan kamu. Dari perbuatannya Nah, itu kan tercipta dari golongan saya. mm-mm. Ada juga dari golongan siluman. Hmm. Golongan Berarti iblis. kalau boleh saya bertanya juga, dari kemaksiatan manusia seperti itu, yang muncul secara gaib itu bukan hanya satu jin atau dua jin ya? Bukan. Hmm. Triliunan itu yang langsung terlahir. Wah, bio. Dari yang sudah terlahir itu kan langsung Mm-mm. liar. Masuk ke dalam jasadnya manusia. Ah. Yang nantinya Mm-mm. jika manusia itu Mm-mm. tidak waspada, tidak pernah beribadah, Iya. tidak pernah berzikir, Mm-mm. pasti dari golongan gaib itu yang tadinya menyusup kan akan membisik-bisiki orang yang dimasukinya. Oh, gitu. Membisik-bisikinya ya sesuai Mm-mm. dengan jalur dari gaib yang tercipta. Oh. Jika gaib itu tercipta dari kemaksiatan, berzina, Mm-mm. pasti jika gaib itu terlahir dan masuk ke dalam tubuhnya manusia, Ah. pasti kan akan membisik-bisiki agar orang itu bermaksiat, berzina. Oh, iya. Jika gaib itu terlahir dari perbuatan maksiat, meminum minuman, Ah. itu pasti kan nantinya gaibnya juga mempengaruhi, membisik-bisiki agar orang itu Mm. mabuk-mabukan. Jadi gitu ya. Apa namanya? Secara kegaibannya kok bisa manusia terpengaruh ke hal-hal kemaksiatan. Oke, sampai dinikmati ya tuh, Neng. Ya. Terus ini, Neng. Saya izin bertanya lagi kepada kamu. Saat kamu hadir ke sini dengan kawan-kawanmu tadi kan. Nah, Itu banyak kenapa? yang teman-teman saya. Hmm. Terus yang lain-lainnya itu bukan dari teman-teman saya. Dari mana? Itu banyak yang pada waktu saya ditarik dari golongan cahaya. Hmm. Golongan cahaya juga menarik dari kunti-kunti yang ada di belakang sini. Oh gitu. Sekalian gitu maksudnya. Oh, berarti kamu masuk ini bareng-bareng? Ya. Oke. Banyak. Oh iya. Nah ngomong-ngomong, kamu sendiri tuh tempat tinggalnya di mana sebelum ke sini? Tubuh manusia dari teman kamu. Sebelum itu kamu nggak di mana-mana. Saya ya ada tempat tinggalnya sebelum masuk ke dalam jasadnya manusia itu. Di mana itu? Di sebuah rumah kosong Heeh. yang sangat bau, Hmm. yang sangat berdebu, Hmm. yang tidak terawat, rumah angker itu. Oh, jadi begitu ya. Oke, Neng. Gelis. Oke. Saya masuk Hmm. ke dalam
tubuh dari teman kamu. Mm-mm. Ya ketika teman kamu itu melewati dari rumah itu, Oh, itu. tapi di dalam hatinya Ah. tidak berzikir, tidak mengingat Allah, Hmm. tapi pikirannya itu kosong. Oh. Bahkan jika pikiran itu tidak kosong, dia membayangkan yang tidak, yaitu perempuan-perempuan. Dari situlah saya melihat uap Ah. dari teman kamu itu. Hmm. Ya saya masuk saja. Siapa tahu saya bisa berubah menjadi kuntilanak merah. Oh, gitu. Berarti. Jika saya sudah berhasil. Berarti tingkatan jin perempuan dengan kuntilanak merah itu masih tinggi kuntilanak merah. Iya, kuntilanak merah itu sudah sakti. Oh. Bisa apa saja sih kuntilanak merah? Bisa semuanya. Tapi tugas paling utamanya yaitu kan membisik-bisiki laki-laki semuanya supaya laki-laki itu berbuat maksiat. Oh, gitu toh ternyata. Dan kuntilanak merah itu juga banyak digunakan dari dukun-dukun untuk mengisi dari jimat-jimat pengasihan. Jadi begitu. Dari jimat-jimat pelet itu. Iya. Oke. Terus ini Neng, saya mau menanyakan sesuatu hal. Nah ngomong-ngomong tadi maksud saya itu mau menanyakan tentang peristiwa saat misal saya atau rekan-rekan saya pengalaman nyata lah itu sering bersin. Kok kamu yang hadir? Kamu berarti bisa bercerita dong. Bersin itu secara gaibnya itu gimana? Jika bersin semua golongan jin perempuan termasuk dari golongan kuntilanak yang bekerja di peristiwa itu ya bisa semuanya. Berarti yang bekerja otomatis jin perempuan kalau bersin. Ya. Itu udah ada kutip ya. Perempuan, iblis. Iblis perempuan juga. Iya. Oke. Nah terus ini bersin itu sendiri. Mereka bekerja dengan cara apa sih? Kok bisa membuat bersin hajing terus itu? Iya. Caranya gimana? Dengan nyata toh? Ya. Itu nyata, bisa dirasakan manusia. Sebelum saya bertanya, sebelum kamu menjawab, saya begini, punya literasi juga di dunia manusia. Karena menurut keilmuan manusia, saat manusia punya peristiwa seperti itu kan banyak mengatakan itu terkena virus atau apa kayak begitu ya. Ya kalau dari hal gaibnya itu bekerja golongan kami itu kayak mana sih? Ya memang di dunia manusia yang kamu sebutkan bersin itu berasal dari virus, yaitu memang benar adanya. Tapi virus di dalamnya itu kan ada yang bekerja, entah itu gaib maupun di dunia nyatanya. Kalau di dunia nyata manusia bersin pasti kan ada penyebabnya. Entah itu dia sedang di tempat yang kotor, sedang mengalami pembersihan di mana, kemudian ada debu-debu yang masuk di dalam hidungnya. Itu kan di dunia manusia kan seperti itu. Iya, kalau jika sudah seperti itu pasti ada virus yang masuk dalam hidungnya. Tapi secara gaibnya kan tidak. Ya gimana? Tidak seperti itu. Ya gimana, Neng? Dari golongan kami itu pasti kan mudah menyusup di dalam tubuhnya manusia. Salah satunya dari golongan kami itu suka tempat yang kotor, rumah yang kotor, rumah yang tidak dibersihkan. Itu satu. Rumah yang banyak debunya itu dari golongan kami juga banyak. Jadi gitu. Itu yang pertama. Dan kenapa bisa golongan gaib bekerja di dalam bersin itu? Ya. Jadi seperti ini. Gimana? Jika dari golongan kami sudah masuk ke dalam tubuhnya manusia, entah itu manusia bisa menyebabkan dari golongan kami bisa masuk dalam tubuhnya, itu kan banyak faktornya juga. Yang bersin saja ini yang lebih khusus gitu loh. Ya. Yang kamu sampaikan ya. Jika bersin itu jika seseorang entah itu menjumpai seperti kamu contohnya. Ganteng maksudnya? Bukan seperti itu. Seperti apa maksudnya? Jika kamu menemui perempuan
di dalam tubuh perempuan itu ada kuntilanak. Dan jika kamu berpikiran negatif kepada perempuan itu, pasti dari golongan gaib langsung mengetahui. Dan dari situ golongan kunti seperti saya akan masuk dalam tubuh kamu. Oh gitu. Itu salah satunya. Jika orang di rumahnya itu kotor, dan ketika dia bersih-bersih apa itu di dunia manusia, memakai alat tuh Sapu. iya, itu juga bisa kunti-kuntinya masuk ke dalam tubuhnya melalui debu itu. Oh itu ternyata. Ketika dari golongan kami sudah masuk ke dalam tubuh manusia, terutama di area bagian wajah, dari situlah yang disebut manusia virus itu ya dari kotoran kami. Oh gitu. Itu dari makanan-makanan, sisa-sisa makanan kami muntahkan di dalam wajahnya, terutama di dalam saluran pasannya ataupun di saluran di hidungnya ini. Jika kotoran saya atau racun-racun saya sudah menumpuk, pastinya dari golongan manusia itu kan pasti itu dari kotoran kami yang menumpuk tadi. Iya, itu kotoran saya. Oke. Bekas-bekas makanan saya. Ataupun dari golongan kami itu sedang bekerja. Bekerja menggerogoti sari-sari pati yang ada di dalam wajahnya, yang ada di dalam hidungnya, tenggorokannya. Kami makan, kami korek-korek. Ya jika manusia memasukkan sesuatu saja sedikit, itu pasti kan ya langsung bereaksi. Apalagi kami korek-korek di dalam, tanpa orang itu tidak bisa itu mengambil gatal di dalam sini, kan tidak bisa. Iya memang. Jadi begitu ternyata penjelasan tentang bersin-bersin secara gaib itu, sudut pandang gaib. Iya. Oke. Lalu ini setelah bersin-bersin itu terjadi atas kotoran kamu yang menumpuk tadi, kamu makan sesuatu ya. Nah memangnya sesuatu apa yang kamu ambil dari jasad manusianya? Ya sedikit saja kalau bersin-bersin itu. Apalagi dari golongan kami kan golongan jin yang kelasnya itu ya kecil. Ya paling sari-sari patinya. Sari-sari pati yang ada di dalam hidungnya, yang ada di dalam otaknya. Jika kami sudah terlalu banyak di dalam tubuhnya manusia, itu kan efeknya kan ya sangat berbahaya. Walaupun dari golongan kami itu tingkatannya rendah. Ya bayangkan saja, jika golongan kami sudah ada minimal 5 juta triliun di dalam tubuhnya manusia. Apalagi di dalam laki-laki. Dan dari golongan kami bersarang di dalam kepalanya. Ya kami bisa membuat sesuatu supaya orang itu menyukainya. Seperti membayangkan perempuan. Jadi itu tadi apa namanya, bersin-bersin itu awal mula kamu buka gerbang gitu. Iya. Dari situ nanti kamu bisa mempengaruhi hal-hal lain gitu. Sepertinya kamu. Apalagi laki-laki. Jika sudah membayangkan perempuan, pasti itu tidak hanya membayangkan saja. Pasti itu nanti langsung berlanjut. Entah itu melihat film porno. Ataupun dari laki-laki itu pergi ke suatu tempat yang dimana tempat itu ada perempuan banyak. Dia berjoget-joget. Mungkin habis itu mereka kan ya nanti akan berbuat zina. Dari situ kan bukan golongan saya yang masuk, tapi langsung dari golongan iblis juga menyusup. Dan iblis itu efeknya nanti kan juga banyak lagi. Kami itu bersin-bersin hanya membuka gerbang saja. Terus ini yang saya tanyakan lebih mendetail. Setelah kamu membuka gerbang melalui peristiwa manusia bersin-bersin, apakah nanti menjadi timbul suatu penyakit? Ya, penyakitnya seperti apa? Banyak. Ya terutama sakitnya itu di bagian kepala. Entah itu dia pusing-pusing, entah itu dia melar-melar tidak akan sembuh-sembuh. Batuk-batuk yang tidak akan sembuh. Tapi yang paling utama itu pusing. Iya, pusing. Pusing lah, siapa tahu dia mikir utang kayak atau mikir apa. Ya tidak. Tidak. Jadi nggak mikir utang, nggak mikir
Yang Jodoh mikir apa? hutang itu juga kan ada pengaruh gaib yang ada di dalam kepalanya. Kami Oh. buka saja pikirannya itu Ah. supaya mengingat hutangnya. Oh. Dari memikirkan hutangnya kami buat grogoti. Oh. Kami garuk-garuk, kami pukul-pukul supaya dia Hmm. merasa pusing. Oh, gitu toh ceritanya. Neng Indah. Oke. Terus ini Neng Indah. Saat manusia terjadi hal seperti itu, lalu cara menyembuhkannya itu gimana sih? Dalam waktu singkat loh. Harus jujur ini loh. Karena sudah di sini. Gampang. Gimana gampangnya? Ya di dunia manusia Ah. itu kan ada Ah. apa itu obat. Mm-mm. Tapi dari obat itu kan juga ada dari golongan kami. Yang dari obat itu efeknya nanti itu efek ke belakang. Oh, gitu. Misalkan dari obat itu bisa sembuh, lalu nanti belakangnya kambuh lagi gitu. Iya, itu juga bisa menyembuhkan cara jasad saja. Oh. Tapi dari golongan kami kan masih di dalamnya. Oh, gitu. Ya untuk membersihkan kami dan bisa membuat penyakit itu hilang, sembuh, dan dari golongan kami juga bersih. Dari teman kamu itu kan mengetahuinya. Kenapa kok? Oh, Saya tadi melihat ada air itu. Oh, ini air zam-zam. Iya. Ini tak teteskan di hidung berarti langsung. Kayak gitu. Lah memangnya saat manusia menggunakan air ini, saat bersin kan ya digunakan di hidung ya. Apakah golongan kamu nanti akan bisa bertahan atau semakin terpukul atau gimana sih Tidak ceritanya? bisa. Jika orang itu dan jika ada orang yang memakai air sakti itu ataupun yang lainnya yang di dalamnya ada golongan cahaya, pasti dari golongan kami kan kabur, akan terikat. Dan jika kami tidak mau ditundukkan, pasti dari golongan kami banyak yang dilempar. Jadi itu loh ternyata pada intinya saat ini ya pengalaman apa? Itu dari golongan saya saja. Kotoran-kotoran saya juga banyak itu yang dibersihkan dari golongan cahaya. Jika kotoran kami sudah tidak ada di dalam hidung, di dalam kepala, ya itu dari orangnya pasti kan ya akan sembuh. Tidak akan mengalami pusing, tidak akan mengalami sakit yang ada di hidung, bersin-bersin. Terus ini juga ada pertanyaan ini Neng Indah. Kadang manusia kan nggak menyadari hal seperti itu. Nah terus ini saya tanyakan, kalau kamu golongan gaib kan menyusup, ini versi kamu. Adakah yang dari dalam, misalnya dari kodamnya sendiri, dari perbuatannya atau dari leluhurnya terdahulu yang membuat seperti itu, ada nggak? Sedikit, tapi yang paling utama di dalam faktor bersin-bersin itu adalah dari golongan jin, kuntilanak, entah itu kuntilanak penyusup dari jalan, ataupun jika seseorang itu di dalam tubuhnya ada kodam, yang dulunya kodam itu membantu entah itu pengasihan, entah itu pelet, itu juga bisa. Oh gitu. Sebenarnya masalah seperti ini kan ya masalah sepele. Nah, jika orang-orang banyak nantinya mengetahui, dari golongan kami itu kan akan terancam. Kamu itu ya ada-ada saja membuat acara seperti ini, itu buat apa? Ya nggak apa-apa. Ini kan saya siarkan ke dunia manusia. Golongan saya banyak yang hancur. Ya, nanti kalau kamu nggak mau hancur kan ya ada sesuatu pilihan juga toh di sini. Kami pun ya nggak serta-merta menghancurkan kan begitu toh Neng Indah. Iya kan? Ya. Ya kan jika dari golongan saya sudah bertemu kamu, diislamkan, ditundukkan. Ya jika tidak bertemu, tiba-tiba langsung bertemu dengan golongan cahaya, ya itu langsung diledakkan. Oh gitu juga toh ternyata. Ya bagus lah. Tidak. Nah terus ini yang saya tanyakan juga, kadang kami sebagai manusia mengalami hal seperti itu kan yang mengganggu toh. Iya.
Jika kami menggunakan cara yang kamu sebutkan, berarti dalam wujud nyata nanti cepat gitu penanganannya. Iya, akan disembuhkan dari luar, dari dalamnya, dan dari goibnya juga. Itu kan Nah. juga dibersihkan. Seperti itu ternyata. Nah, terus setelah kamu membuat bersin, kamu buat apa lagi dalam jasad manusia ya? Ya itu Selain buat sakit tadi loh, selain buat sakit, kamu sudah saya mengaruhi sebutkan. semuanya tadi. Membuat angan-angan di dalam seorang. Dari angan-angan itu kan akan tercipta kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Oh iya. Oke, Neng Indah. Kamu ini cerewet juga kok. Tidak. Tadi kok ngatain saya cerewet. Cerewet kamu kan ya laki-laki. Nah, cerewet kenapa? sekali. Ya enggak lah. Ya ini kan ya saya kan ya menyapa para pemirsa kan begitu. Kami ini jadi artis film nyata loh kamu. Mas belum rekan saya manusia. Salam enggak kamu? Tidak, saya tidak berminat. Kenapa enggak berminat? Lebih baik kamu jadi artis salam gaib saja. Tidak juga. Oke. Lalu ini yang ingin saya tanyakan. Perbuatan yang paling dominan muncul dari golongan kamu itu perbuatan seperti apa? Banyak. Yang muncul dari golongan saya itu ya banyak. Kemaksiatan saja. Selain kemaksiatan ada nggak perbuatan lain misalnya? Ada. Perbuatan apa itu? Banyak. Katakan. Membaca-baca mantra-mantra. Loh. Yang mantra-mantra itu ditujukan kepada seseorang biar seseorang itu lebih mencintai dari pasangannya. Itu juga bisa. Oh, jadi begitu. Dari situ pula nanti golongan kamu akan muncul. Oke. Belum maksiat saja. Baru memikirkan negatif di kepalanya. Tapi di dalam pikirannya itu memikirkan sesuatu yang jorok. Itu juga bisa tercipta dari golongan kami. Oke. Sampai sedalam itu ternyata ya baru belum melaksanakan padahal baru berpikir loh ya. Sudah muncul ya. Terus ini terakhir, kamu kan jin perempuan. Agak mau ikut Islam sekalian tambah cantik nanti? Mau. Saya tidak mau kembali ke dalam jasad orang itu, panas sekali. Ya sudah, itu kumpulkan teman-temannya semuanya. Sudah berada di sini semua. Ada yang kabur nggak itu ke hidung saya tadi? Sekalian ini. Ada yang masih masuk itu. Ya masih masuk, tahu masih keluar. Itu di dalam teman-teman kamu itu juga banyak. Kalau ditarik sekalian, gabungan. Jangan. Sekalian. Nanti tak gantikan saja di konten. Iya. Teman-teman saya selain semuanya. Orang itu sini. Sekalian apa tidak? Sekalian. Bingung saya, tidak usah ditarik saja semuanya. Sekalian. Kasihan itu mengganggu hidungnya. Tarik kamu saja. Otomatis semua yang tidak mau tarik saja di satu. Masukin ke sini. Sudah. Ikuti kata-kata saya ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah rabbi. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf terus mungkin jelas semakin dalam, sejuk dirasakan Islam masuk Allah. Jadi damai, nyaman. Allah. Ingat resikonya kalau berbohong otomatis terpotong-potong. Allah. Semua syariat Islam masuk Allah. Amalnya dari beliau. Semuanya masuk, semua kelemahannya masuk. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Jadi cantik maksimal. Terima kasih. Pakaiannya lengkap, Allah. Selamanya juga tertutup, yang bisa melihat langsung beliau, Allah. Iya sudah. Sudah Terima semua. Kasih. Kotorannya yang tertinggal nih bersihkan dulu.
Iya. Tidak mengganggu. Semua kotoran-kotoran saya yang masuk di dalam jasad manusia yang ada di sini, termasuk orang yang saya masuki sekarang. Sini. Semua kotoran saya terlempar semuanya, meledak semua. Sudah saya bersihkan. Sudah. Terus kamu punya pesan-pesan nggak bagi kami golongan manusia supaya hal-hal seperti itu bersin-bersin itu nggak terjadi sih? Ya pesan-pesan saya pada manusia sedikit saja. Iya, apa itu? Jika orang itu sudah mengalami bersin-bersin, berarti dari orang itu juga harus waspada. Waspada. Karena di dalam tubuhnya itu berarti sudah banyak energi negatif, kotoran-kotoran, racun-racun yang sudah menumpuk di dalam wajahnya ataupun di dalam hidungnya. Jika manusia sudah seperti itu, yang harus dilakukan manusia itu ya seharusnya di samping mencari obat di dunia manusia, juga dia harus mencari obat yang di dalam obatnya itu bukan dari golongan jin yang membantu, gitu. tapi dari golongan cahaya seperti di air ini. Oh. Jika obat di dunia manusia itu memang bisa menyembuhkan, tapi banyak juga yang membantu itu dari golongan jin, siluman, dan itu efeknya pasti akan di belakang. Oh gitu. Dan gaib yang ada di dalam tubuhnya itu masih. Jika obat itu dari golongan cahaya membantu, pasti secara nyata itu disembuhkan. Di dalam yang tidak bisa diambil manusia itu gaib, itu juga bisa dibersihkan melalui dari golongan cahaya. Jadi itu ya pesan kamu. Manfaat loh ini bagi saya. Ngomong-ngomong, saya ini dulu aja ini cerita sama kamu ya. Iya. Biar didengarkan pemirsa juga. Jadi saya sebelum pakai sabun ini tuh, kadang dulu itu ya kasar. Terus sekarang itu halus ya. Coba dipegang, Mbak. Tidak mau, tidak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Iya, itu yang Kenapa? ada di depan ini. Itu semuanya dari golongan cahaya, semua yang membantu. Oh, gitu. Dan Iya. benda-benda yang ada di depan ini, fungsi dan kegunaannya kan berbeda-beda. Ya kalau tasbih masa digunakan di wajah ya kan tidak. Oh, kamu tahu juga ya? Pinter ini Tahu, kamu. itu kan buat gini, untuk berzikir. Oh iya. Oke. Makasih Mbak. Apa sih Mbak? Neng Indah. Oke. Udah ya tadi pesan-pesannya. Iya. Nggak ada lagi yang Ya disampaikan. itu aja. Salam-salam. Salam-salam sama siapa? Tidak. Sama salam suamimu nanti. Tidak. Enggak. Ya sudah, silakan berjuang di luar ya Mbak. Mana saya nanti? Bergabung dengan pasukan di Logong itu Mbak Kunti-Kunti yang cantik. Hadir tolong. Allah. Ini diterima salamnya. Jadikan pasukan yang baru. Sallallahu alaihi Muhammad. Iya. Sudah diizinkan. Diizinkan. Sekalian nanti saya diajak ke sana nih bareng-bareng. Kamu gemulai gitu ya? Memang seperti jin. ini. Wah, iya, untung kamu jin. Manusia mungkin kamu tak jadi istri kamu. Mau kamu kalau jadi manusia jadi istri saya? Saya tidak berandai-andai, saya kan gaib. Saya nggak berandai-andai. Saya hanya guyon sama kamu gitu. Oke. Ya. Sebetulnya kamu cantik gitu loh. Cantik saya, apalagi sudah ikut beliau tambah cantik. Oh iya, sip. Cincin fasik di luaran sana ya kalah jauh. Saya. Kecantikannya kalah lah, apapun kalah gitu ya. Oke, nggak apa-apa Mbak. Mbak lagi Neng. Ya sudah, silahkan berjuang di luar. Di sana tadi gabung, monggo silahkan dibawa semua teman-temannya. Iya. Jangan sampai dia tertinggal loh. Saya pamit dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Allah. Sukses semuanya bagi-baginya mau apa. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya secara sudut pandang gaib itu memang berbeda sekali dengan secara sudut pandang daripada keilmuan manusia pemirsa. Jadi apapun perbedaan itu, selayaknya kita sebagai manusia tidak bisa kita benturkan begitu, karena memang gaib itu memang gaib, kenyataan itu kenyataan, tapi semuanya bisa bersinggungan dalam wujud nyata dan bisa berpengaruh juga dalam wujud nyata begitu. Dan
tadi saya mengatakan juga untuk pemirsa yang kurang pede dengan wajahnya ataupun kurang apa, itu pengalaman nyata kami, yaitu saya maupun Mas Hamid dulu sering menggunakan sabun ini, saffron, Sampai sekarang. yang cair sampai sekarang masih ya. Nggih, Alhamdulillah ini bisa dirasakan ya, alhamdulillah halus. Begitu pemirsa, semoga paham dan semoga saja juga membawa dampak positif lah, begitu kurang lebihnya dari kami. Apabila banyak sekali kesalahan kami, tutur kata kami, tingkah laku kami yang kurang berkenan dan kurang sopan, itu semuanya mutlak kesalahan kami sebagai manusia biasa. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.